Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di. Kita tentu tidak boleh menghilangkan jasa Pak Jokowi yang dulu di awal dibangun bersama-sama. Hasilnya kan bagus ya. Betul. Pertumbuhan ekonomi oke, infrastruktur oke gitu ya. Kemiskinan menurun dan seterusnya. Bahkan pesawat Presiden Joko Widodo berhasil mendarat perdana di Bandara Ibu Kota Negara IKN Nusantara pada hari Selasa. Jokowi menyebut Bandara IKN bisa untuk umum termasuk haji. Presiden Joko Widodo mendarat di Bandara IKN pada hari Selasa dan menurut Jokowi pendaratan pertamanya di IKN ini berjalan baik dan lancar. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga-tetangga kita untuk lockdown. Ditekan untuk lockdown total. Dan banyak yang menyarankan, Pak, lockdown, Pak, lockdown. Beliau melihat kalau lockdown, bagaimana rakyat kita yang paling miskin. Bagaimana rakyat kita yang makan dengan upah harian. Indonesia tidak mampu untuk lockdown. Beliau ambil risiko itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita, Sirait Media. Buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa bantu klik tombol subscribe ya, biar terus kita menyuarakan suara rakyat jelata. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang buzzer yang rig politik ya, RP rig politik gitu ya. Saya akan mengucapkan satu kalimat dan silahkan dicerna kalimat berikutnya ya teman-teman ya. Gimana arti dan juga nuansa dari kalimat ini? Kalimatnya adalah Jokowi pamit. Ya, itu ya teman-teman, artikan. Dan juga kita simak dulu video berikut ini. Saya akan purna tugas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam 10 tahun saya memimpin negara ini ada hal yang kurang berkenan, ada kesalahan, ada kekhilapan, ada kekurangan. Sekali saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kasih Bapak Jokowi, terima kasih. Terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih. Senang lihat Bapak yang asli. Selama ini lihat Bapak lewat TV, sekarang bisa lihat yang asli sama Bapak. Terima kasih udah datang di Pasar Mawar mengunjungi rakyat-rakyat kecil. Saya bersyukur lihat sama Bapak langsung. Jokowi. Mengharukan ya teman-teman ya, pertemuan Jokowi dengan masyarakat di Pontianak. Jadi bahkan ada momen teriakan hidup Pak Jokowi. Nah ini kalau didengar dengan garis yang kalau didengar sama kaum sakit hati teman-teman, ataupun garis sakit hati
Gimana ya teman-teman ya? Apa pandangan kalian teman-teman ya kalau mereka menonton video ini? Jadi teman-teman kalau bisa sebarkan video ini teman-teman, karena ada karena ada sampai teriak nyanyi terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih Bapak Jokowi, gitu ya. Panas pasti kuping mereka ini kalau dengar ini ya, kata-kata ini ataupun nyanyian seperti ini gitu teman-teman ya. Pasti para barisan sakit hati ini ya, dan anak abah ini ya teman-teman, pasti kepanasan jenggot menurut saya ya. Itu pandangan saya teman-teman. Apa pandangan kalian teman-teman ya? Jadi ini momen di saat Jokowi pamit kepada masyarakat Pontianak teman-teman, waktu belusukan ke Kalimantan Barat ya, pada hari Selasa tanggal 20 September kemarin. Dan Bapak Jokowi mengunjungi Pasar Mawar Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya ini momen yang tidak bisa dilupakan gitu ya. Ketemu sama rakyat pakai megafon juga untuk menyampaikan kepada rakyat mohon maaf gitu ya. Dan ini kapan gitu sosok pemimpin yang mau minta maaf? Ada nggak gitu ya? Kalau kalian tahu siapa yang pernah minta maaf, pemimpin-pemimpin ataupun pejabat-pejabat, komen ya teman-teman, selain Pak Jokowi ini gitu ya. Ya itu teman-teman ya, mungkin selama 10 tahun beliau memimpin ada kurang lebihnya gitu, dan sekaligus beliau pamit tanggal 20 Oktober bakal purna tugas gitu ya. Kita tahu di dalam konstitusi itu berkelanjutan gitu ya, harus ada pemimpin selanjutnya gitu teman-teman ya. Dan menurut saya Pak Jokowi ini satu-satunya presiden yang memberikan batu loncatan estafet gitu ya kepada pemimpin selanjutnya, yang biasanya pemimpin-pemimpin di Indonesia itu, lihat kita bisa observasi dari bawah ya gitu ya, dari Soekarno ya, dari Soekarno ke Soeharto, bagaimana Soekarno ditendang gitu kan, bahkan sampai dipenjarakan gitu, apalagi penjara politik ya bahasanya gitu ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar negeri. Terus dari pemimpin selanjutnya dari Soeharto ke ini ya tidak ada yang tentram gitu ya, sampai Gus Dur juga bilang bahwa ya yang membuat saya jatuh salah satunya ya selain Megawati dan juga Soeharto gitu ya teman-teman ya. Kalau kita bisa flashback ceritanya gitu ya, diwawancara oleh Ki Kendi juga ya, musuh paling ininya pada saat ditanya ya Soeharto gitu. Dan sampai saat ini yang tidak bisa dimaafkan itu ya Ibu Mega gitu ya. Dan berkelanjutan terus sampai SBY ke Jokowi juga ya renggang gitu pada saat itu. Baru-baru ini aja dekat gitu ya, karena Pak SBY juga tidak ada estafet yang disampaikan gitu. Jadi batu loncatannya nggak begitu enak gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena ya tidak nyambung gitu, ibaratnya tidak mau terima bola gitu ataupun berkelanjutan gitu, yang ada perubahan. Dan kali ini Pak Jokowi bikin strategi, dan itu juga karena kerendahan Pak Prabowo mungkin ya, ada estafet berkelanjutan. Dan ini membuat kita menjadi fenomena baru teman-teman, fenomena baru
kepemimpinan gitu. Ada ibaratnya estafet gitu ya. Dan menurut saya ini bagus sekali untuk dicontoh ya. Karena Pak Presiden Jokowi ketika turun ataupun purna tugas gitu kan, dia sudah memberikan kayu estafet itu kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo siap untuk melanjutkannya gitu ya. Itu yang keren sekali gitu. Kadang kan kita di sekolah aja kepada senior itu kalau nyuruh kita juga kita nggak terima gitu ya. Udah kalau lulus lo lulus aja gitu ya. Yang udah lo bangun semenjak dia menjabat ataupun di organisasi dia, susah untuk mengikutinya lagi gitu ataupun berkelanjutannya lagi. Yang ada dirubah. Contoh kayak anak Abah aja, dia perubahan terus gitu kan. Apa yang dibangun oleh Gubernur Ahok pada saat itu dan dia menang Anies, akhirnya dirubah gitu, diubah, bukan berkelanjutan. Dan pada saat ini yang paling oke itu ya berkelanjutan teman-teman ya. Nah kembali lagi teman-teman, sampai masyarakat mengatakan saya dulu melihat Pak Jokowi di TV, tapi sekarang saya melihatnya aslinya minta ampun gitu ya. Ya, memang Pak Jokowi selalu ada di hati rakyat gitu ya. Cuman Amin Rais saja yang menginginkan Jokowi itu diseret ke pengadilan gitu ya. Setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden teman-teman ya. Dan juga ada Rocky Gerung yang masih sampai sekarang konsisten gitu ya menyerang Pak Jokowi. Ya udah lanjutkan. Tapi kita yang mengetahui Pak Jokowi tidak bisa melupakan ide cemerlangnya gitu ya selama 10 tahun gitu ya. Kita pasti nempel lah di pikiran kita gitu ya, nempel lah di di hati kita gitu, karena banyak progres yang dirasakan juga oleh rakyat jelata khususnya. Walaupun akhir-akhir ini bahkan Mahfud MD mau menyerang Pak Jokowi karena ya itu kita tahu sendiri ya teman-teman, ya udah mungkin sakit hati gitu ya. Oke, mari kita simak dulu video berikut ini. Kita tentu tidak boleh menghilangkan jasa Pak Jokowi yang dulu di awal dibangun bersama-sama. Hasilnya kan bagus ya. Betul. Pertumbuhan ekonomi oke, infrastruktur oke gitu ya, kemiskinan menurun dan seterusnya. Bahkan indeks persepsi korupsi itu terus membagus loh. Mulai dari 34, 36, 37, 38 tiba-tiba pada turun tahun lagi. 2022 turun lagi. Karena memang saya melihat rusaknya itu sejak tahun 2022. Jadi sebelum itu kan saya selalu mengatakan ini bagus-bagus saja gitu, ekonomi oke, infrastruktur oke gitu kan. Sehingga kita harus hargai itu. Berbagai hal sudah dicapai itu harus dihargai, tapi sejak tahun 2022 itu kemudian yang risau demokrasi. IKN bisa untuk umum termasuk haji. Presiden Joko Widodo mendarat di Bandara IKN pada hari Selasa dan menurut Jokowi pendaratan pertamanya di IKN ini berjalan baik dan lancar. Jokowi membantah bahwa Bandara IKN hanya untuk kalangan VVIP. Jokowi menyatakan dirinya memerintahkan Menteri Perhubungan agar Bandara IKN nantinya bisa segera beroperasi sebagai bandara komersial untuk masyarakat umum. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lesan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR.
Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Nah, itu tadi teman-temannya videonya, dan di sini Pak Jokowi ngetes bandara yang ada di IKN dan ternyata landingnya itu mulus gitu ya, berhasil. Bahkan tadi ada satu statement mengatakan Jokowi pengen bandara di IKN ini jadi bandara komersil gitu, bukan soal VIP ya gitu, bukan soal VIP aja gitu teman-teman, tetapi bisa dikomersilkan gitu. Orang-orang ataupun politisi atau pejabat negara aja yang pengen ke IKN menggunakan bandara ini, tapi bisa digunakan oleh masyarakat secara umum gitu, bukan hanya politisi aja gitu. Itu keren sih teman-teman. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Pak, nggak ada evaluasi berarti Pak tadi? Nggak ada evaluasi dari Pak? Ya mulus banget sih turunnya. Landing mulus, kemudian tadi masuk ke dalam. Iya, sangat bagus. Tidak terlalu besar, tetapi lebih dari cukup. Ya, supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, enggak. Lebih bermanfaat bagi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN, saya kira akan lebih bermanfaat. Ya, berinvestasi di IKN ada 2 mungkin nanti. 3, Pak. 3, ada 3 ringnya, dan yang swasta nasional, dan juga peresmian beberapa yang sudah selesai. Ya. Di masa jabatannya, itu adalah sebenarnya satu sikap budaya yang buruk ya sebenarnya. Kalau dalam pepatah Melayu itu ada istilahnya yang populer itu, panas setahun diganti hujan sehari. Itu sikap kebanyakan orang. Sikap kebanyakan orang itu gampang melupakan kebaikan yang sudah dibuat orang lain. Jadi orang berbuat baik lama bertahun-tahun, lalu kemudian mengecewakan satu kali, itu kemudian membatalkan seluruh kebaikannya. Itu kebanyakan orang bersikap seperti itu. Pak Jokowi, menurut pandangan saya, adalah sosok yang memahami masa depan. Salah satu indikasi bahwa beliau adalah pimpinan visioner adalah dengan keputusannya untuk memindahkan ibu kota ke IKN. Bayangkan, di tahun 2030 mendatang, mungkin akan muncul banyak masalah jika ibu kota tidak dipindahkan sejak sekarang. Mulai dari polusi udara, kemacetan, hingga potensi bencana alam di Pulau Jawa. Terlebih lagi nih ya, jika Jakarta ternyata menghadapi ancaman tenggelam, dampaknya bisa sangat serius bagi masa depan di Indonesia. Ya terakhir, pemahaman Pak Jokowi terhadap sistem juga patut diperhatikan, coy. Dalam usahanya merubah sebuah komunitas besar seperti Indonesia yang populasi penduduknya mencapai lebih dari 280 juta orang. Pak Jokowi melibatkan sistem penyetaraan infrastruktur. Nah, di Indonesia Timur nih, beliau telah membangun berbagai infrastruktur dengan baik sehingga petani tidak akan mengalami kekeringan di masa mendatang. Dengan membangun bendungan waduk terlebih dahulu, Pak Jokowi berusaha meminimalisir risiko kekeringan. Tapi bagaimana menurut kalian? Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini, bagaimana, boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Ayo kita padatin kolom komentar ya.
Itu aja dari saya teman-teman. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.